Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bangsa Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Bahkan ada 2 hari peringatan yang sama-sama berkaitan dengan Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Untuk kalian yang masih bingung bedanya apa, ayo kita bahas perbedaan hari lahir Pancasila dan hari kebangkitan Pancasila. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, kalian semua duduk yang cantik, siapin sate kikil, kopi kenangan, roti panggang, dan kita mulai intro. Sepertinya masih banyak yang belum bisa membedakan antara hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila. Mungkin karena peringatan kedua hari tersebut sama-sama jatuh di tanggal 1. Waktu sekolah dulu juga aku masih suka bingung sih. Anyway, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Mungkin karena kedua hari itu sama-sama menggunakan kata Pancasila, jadi banyak orang mengira itu sama, padahal kedua peringatan ini sangat berbeda. Ayo kita bahas satu persatu. Istilah Pancasila sendiri sebenarnya telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang berarti berbatu sendi yang 5 atau kesusilaan yang 5. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi suatu fondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari lahir Pancasila. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 dengan pembahasan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Chosangniin di Jakarta yang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut ada 3 orang yang menyampaikan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan rumusan dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Sementara yang kedua adalah Mr. Supomo. Beliau menyampaikan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah Bung Karno. Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pemikirannya terdiri atas 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni, Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI membentuk panitia kecil berisi 9 orang dan dinamakan Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Akhirnya terciptalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi 5 asas, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun sila pertama pada Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini karena Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman budaya dan agama beserta para pemeluknya. Maka itu seluruh umat beragama di Indonesia harus merasa terwakili dalam rumusan dasar negara. Jadi inilah bunyi Pancasila yang tercantum dalam Mukodimah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai Hari Libur Nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Itulah tadi sejarah Hari Lahir Pancasila. Kita bahas yang selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila. Berbeda dengan Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak bisa lepas dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan 7 perwira TNI Angkatan Darat gugur hingga akhirnya mereka dikenal sebagai pahlawan revolusi. Hampir 2 tahun setelah peristiwa itu, Presiden Soeharto kala itu menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati seluruh rakyat melalui keputusan Presiden. Peristiwa 30 September tersebut memang begitu membekas dalam sejarah bangsa ini. Itulah sebabnya setiap tanggal 30 September di mana hari penculikan dan pembunuhan para jenderal terjadi, diperingati dengan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Sementara 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bendera merah putih kembali dikibarkan sempurna yakni 1 tiang penuh. Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai momentum untuk kembali mengingat sejarah perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Selain itu juga ditujukan untuk membangkitkan nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Tragedi yang terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1965 ini merupakan upaya dari PKI untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggeser ideologi Pancasila menjadi komunis. Di video kemarin aku udah jelasin perbedaan antara paham komunis dan Pancasila. Sekarang kalian udah tahu kan bedanya 2 hari peringatan ini? Mulai sekarang jangan sampai tertukar lagi ya. Tugas kita saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan setiap sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selesai. Itulah tadi perbedaan antara Hari Lahir Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila. Anyway, banyak loh yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalnya saja pada masa pandemi COVID seperti ini, penularan virus terus terjadi. Untuk itu dibutuhkan kesadaran semua elemen bangsa untuk bersatu bersama-sama keluar dari situasi ini. Di antaranya dengan disiplin mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, tidak berkerumun, serta mengurangi mobilitas dan kegiatan di luar rumah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus. Dengan melakukan ini, sama aja kalian telah mengimplementasikan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.